لا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Bismillah. Pada ketika kita melafalkan bala man kasaba, panjangkan huruf la-nya sepanjang 2 harakat karena la di sini ada alif kecil yang datang setelahnya dan ia berada di atas huruf ya. Dan ya di sini dianggap tidak kita baca karena hanya bunyinya saja. Ketika bunyinya bala, maka di situ menandakan adanya alif kecil. Setelah fathah, maka ia kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya adalah kita panjangkan 2 harakat. Kemudian man kasaba, tidak kita baca man kasaba, tapi disamarkan suara nunnya kepada huruf kaf. Mangka, angka, langsung kepada makhraj daripada huruf kaf itu sendiri. Bala angka, ya, dan di sini kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Kemudian sayyi'atan wa ahatat bih, pada lafal sayyi tekan di huruf ya-nya karena dia ya tasdid dan lembutkan, ya. Sayyi, bukan sayyi, tapi sayyi'ata wa ahatat bih. Tidak dibaca sayyi'atan wa ahatat bih. Kenapa? Karena huruf tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Dan di sini langkah pertama kita namakan dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan tanwin atau nun sukun kepada huruf setelahnya. Awalnya bunyi sayyi'atan dengan huruf nun yang diakhirkan, karena dia bertemu dengan waw, huruf n-nya itu diganti dengan waw. Maka sayyi'atau. Langkah kedua ditahan dengan gundahnya. Sayyi'atan wa, baru dilepaskan setelah dipanjangkan 2 harakat. Kemudian wa ahatat bih. Hati-hati dalam melafalkan ha kecil, jangan dibaca wa ahatat bih, tapi wa ahatat, ya. Kemudian ketika melafalkan ta, ini hati-hati jangan dibaca dengan sin, misalnya wa ahatat, banyak sekali, dikit saja, wa ahatat bih. Kenapa? Karena ta itu punya 2 sifat yang paling kita harus perhatikan. Yang pertama sifat syiddahnya. Sifat syiddah yaitu sifat yang dia ditahan. Menahan apa? Menahan bunyi suara, ya, menahan suara itu namanya syiddah. Yang kedua yaitu tak punya sifat hams, mengalirnya nafas kita. Maka langkah pertama syiddahnya dulu. Wa ahatat, baru hamsnya. At sedikit aja melahirkan nafas kita. Wa ahatat bihi, ya. Kemudian panjangkan lafal hi 2 harakat karena ia mad silah qasirah ditandai dengan ha dhamir. Wa ahatat bihi khati'atuh. Kemudian panjangkan pada lafal ti'atuhu. Karena pada lafal ti di sini awalnya dia mad tabi'i. Karena bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita membacanya dengan bacaan hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Huruf mad di sini adalah huruf ya sukun. Bertemu dengan setelahnya ada huruf hamzah. Maka apabila ada hamzah datang setelah huruf mad, maka ia dinamakan dengan mad wajib muttasil bila hamzahnya pada satu kata. Maka panjangnya kita panjangkan 4 harakat dan tidak boleh dikurangi, karena dia wajib. Khoti'ah, ya, jangan khoti'atuhu, tapi panjangkan dulu. Khoti'atuhu. Kemudian belafal hu, ya, kembali lagi mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah ditandai dengan adanya ha dhamir dan setelahnya ada waw kecilnya. Biasanya ini menandakan dia mad silah qasirah, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal
faulaika ashabun nar. Kalau kita berhenti di sini nanti jadi mad adil disukun. Tapi kita uraikan dari awal dahulu. Faulaik. Di sini tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh faulaika. Kenapa? Karena pada lafal ulaika wawunya ditandai dengan sifar mustajir di atasnya dianggap tidak ada, langsung kepada huruf la. Nah, la bentuknya sama dengan khoti'atuhu, maka ia sama hukumnya, yaitu mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat, maka wajib kita panjangkan dulu la-nya 4 atau 5 harokat. Faulaika. Nah, tidak boleh kurang, tidak boleh faulaika karena dia mad wajib. Kemudian lafal ashabu, as-shad ya, huruf shad tebal, jangan as, jangan sin, tapi as ya, a-nya tipis, shadnya tebal. Karena shad punya sifat huruf isti'la dan idbaq. Ashabun nar. Ha kembali lagi ada mad tabi'i. Jelaskan pelafal ha. Ini ha kecil bukan ha besar. Kemudian pelafal an-nar. Di sini ada gunnah. Pada lafal nun, cara membacanya yaitu ditahan suara nunnya. Ashabun bun baru lepas nar. Dan ro di sini kita hukumi dengan ro tafkhim, ro yang tebal. Tidak boleh dibaca dengan ro tipis. Kenapa? Karena dia adanya huruf ro yang disukunkan sebelumnya fathah. Panjangnya boleh. Nah, karena di sini nanti berkaitan dengan mad arid sukun kalau kita berhenti, kalau tidak berarti dia mad tabi'i. Misalkan faulaika ashabun narihum fiha, maka dia mad tabi'i. Kalau berhenti seperti tadi mad jai, mad arid lis sukun. Kemudian hum fiha khalidun. Mim mati bertemu fa, jelaskan mimnya karena dia idhar. Fiha kho harus sama karena ketiganya yaitu mad tabi'i. Kemudian lafal dun mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau boleh 6 harokat. Kita coba ulangi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Pada lafal bacaan walladzina, kita lihat di sini pada lafal zina, hati-hati di dalam melafalkan huruf zal. Jangan sampai kita membacanya menggantinya dengan huruf zai. Misalkan wallazina. Ini salah. Kenapa? Karena dia merubah huruf zal menjadi huruf zai. Bagaimana cara melafalkan huruf zal? Yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas kita. Wallazina. Dan panjangkan zi sepanjang 2 harokat karena ia ada bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal amanu, ada pada lafal amanu ada bacaan di sini kita namakan dengan mad badal, yaitu adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Kemudian pada lafal nu ini, nu kita panjangkan 2 harokat dan alifnya itu dianggap tidak ada. Jadi tidak boleh kita lebihkan misalkan amanu, karena dia hanya mad tabi'i saja, bukan mad yang lainnya. Kemudian pada lafal wa amilus salihati, lafal salihat, sah dan hat
ini kedua-duanya panjang dengan alif kecil setelahnya. Maka alif kecil ini sama dengan alif yang dia menandakan panjang untuk mad tabi'i. Maka dia kita hukumi juga dengan mad tabi'i. Usahakan hati-hati dalam melafalkan ha kecil, jangan kita ganti solihati dengan ha besar. Kemudian pada lafal ulaika ashabul jannah, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ula. Maka di sini di rasamnya ditandai dengan waw yang di atasnya lingkaran kecil, yang artinya waw ini dianggap tidak ada. Maka juga diwarnai dengan abu-abu. Kemudian ulaika, panjangkan pada lafal la sepanjang 4 atau 5 harokat karena ia ada mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Awalnya la, yaitu 2 harokat karena adanya alif setelah huruf la. Di sini alif kecil. Nah, kemudian la-nya seperti ini, ada alif kecil la. Nah, kemudian adanya hamzah yang datang pada satu kata setelahnya, maka ia dipanjangkan sepanjang 4 harokat. Dan kita hukumi ia dengan mad jaiz munfasil. Kemudian pada lafal ashabu, sadnya tebalkan jangan ashabu, jangan sin, tapi dia huruf sad sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kemudian habu, ini mad tabi'i 2 harakat dan hati-hati dalam melafalkan ha. Kemudian ashabul jannah, ada alif lam ya. Kemudian di sini dijelaskan alif lamnya, dan di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal jannah, maka di sini nun tasdidnya kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah suara nunnya ditahan dulu, ya, jannah, tidak langsung jannah. Kemudian pada lafal ta, apabila ia di akhir bacaan taknya tak marbutoh seperti ini atau bundar, tak marbutoh bundar, maka ketika dia dimatikan atau diwakafkan, dia rubah atau dirubah menjadi huruf ha sukun, maka menjadi jannah, bukan jannat, tapi jannah. Ini sebuah kaidahnya. Kaidah tak marbutoh itu adalah diganti dengan ha ketika dia di akhir bacaan. Hum fiha khalidun. Jelaskan suara mimnya pada lafal hum fiha karena ia izhar syafawi. Fiha, fi dan ha kedua-duanya mad tabi'i, kha juga mad tabi'i, dun ada mad arid lisukun. Tapi hati-hati ya teman-teman, di dalam melafalkan mad tabi'i jangan sampai beda-beda panjangnya, ada yang panjang lebih atau dia malah kurang. Maka dia cukup 2 harokat saja sesuai dengan ayunan. Maka fiha kha gitu ya. Kemudian dun, di sini ada mad adat disukun, mad yang terjadi karena kita wakaf. Awalnya khaliduna, tapi karena kita wakaf nunnya dimatikan. Nun ini kita namakan dengan nun yang dia sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Dalam membaca mad adat disukun kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.